Dalam ruangan rawat yang cukup besar, 6 ranjang besi berwarna putih saling berjejer di sela meja dari bahan yang sama. Di langit-langit tepat di tengah ruangan, sebuah kipas besar berputar lambat, seakan tak berdaya mengusir gerah dan panasnya ruangan yang pengap. Inilah alasan aku memilih ranjang tepat di samping pintu keluar. Aku berbaring di kasur kapuk yang tak nyaman, sedangkan Mas Bambang duduk tepat di sampingku. Kami terdiam cukup lama. Sesekali Mas Bambang akan mengusap wajahnya, lalu aku akan melakukan hal yang sama, lalu saling menghela nafas bergantian. Kok nasib hidup saya begini ya Mas? Untuk pertama kalinya aku mengeluh dengan orang lain. Ya namanya ujian Pak Andra. Seng sabar. Sabar sih udah, tapi gak selesai juga Mas. Aku hanya tertawa ngilu. Hatiku kembali berdenyut mengingat Aji. Sepertinya mulai hari ini aku akan mempunyai hobi baru, membenci dan menyesali diri sendiri. Mas, kenapa Adis bisa di ICU Mas? Seingatku dia terluka tapi tak parah, hanya lebam saja. Tapi kenapa sampai tak sadarkan diri? Pak Andra ndak ingat apa? Aku hanya menggeleng pelan, bingung. Pak Andra yang buat ibu jadi begitu. Hanya satu kalimat lirih yang langsung membuatku meradang. Mas, ya bener sampean kalau ngomong, bentakku kasar. Bapak ndak ingat. Ingat apa Mas? Jangan buat saya bingung. Saya nggak mungkin pukul Adis, bentakku lagi. Bapak kan ndak sadar. Apa? Seketika ingatanku kembali bersama dengan nyeri yang hebat. Wah, bangsat, bagaimana aku bisa lupa? Nyi Ireng yang melakukannya. Karena kini aku mengingat dengan jelas bagaimana bisikan setan ini membuatku kalap, memukul Adis, mencekiknya. Juga semua orang yang berteriak sambil menahanku yang kesetanan. Bahkan teriakan Adis yang memanggilku justru membuatku semakin gila. Hal terakhir yang aku ingat adalah bisikan Nyi Ireng. Kowe ora bakalan iso urip karo bojomu. Sebelum sesuatu yang berat menghantam belakang kepalaku, lalu semuanya kembali gelap. Ternyata semua belum selesai. Tuhan masih ingin aku menderita sedikit lebih lama. Kini aku mengerti betapa menderitanya Ayu. Kenapa wanita itu menjadi sinting. Seketika dendamku padanya berkurang. Apa aku juga akan berakhir seperti Ayu? Cahaya matahari pagi yang sangat bersinar cerah menerobos di daunan pohon kamboja. Juga beringin yang rindang menerangi ratusan nisan yang bisu di komplek pemakaman yang tenang dan bersih. Makam ini masih baru. Bunganya belum terlalu layu. Masih sedikit segar dan harum. Di bawah pohon kamboja putih yang berbunga, aku terpekur memandangi nisan salib berwarna putih. Tertulis Salim Darmaji, saudara kandungku yang sudah berpulang. Aku menggenggam tanah merah penuh amarah, dendam, penyesalan, juga kesedihan yang hebat. Menggigit bibir, menahan gemuruh dada yang membuncah seperti erupsi. Air mata dengan lancang menerobos semua pertahananku. Terisak sendiri, memanggil abang berulang kali. Tahu nggak kenapa gue manggil lu Indra? Padahal nama lu kan Andra. Karena itu nama panggilan adik gue. Lu boleh manggil gue kakak, abang atau brother. Kokoh juga boleh. Muka lu sepet banget kayak mangga muda. Setidaknya semangat sedikit. Dra, minta kopi dong, sekalian sarapan. Jadi berhenti nangis. Udah kayak cewek aja. Gue abang lu. Semua kenangan itu semakin membuatku sesak. Kata-kata cueknya, rambutnya yang cepak, suara tawa juga sikapnya yang semaunya sendiri. Seandainya saja aku segera berlari menahan Ayu, pasti semua takkan jadi begini. Penyesalanku sungguh tak berguna. Puluhan tahun kami terpisah, tapi Tuhan dengan segala kuasanya hanya memberikan kami waktu sesaat untuk bertemu. Aku kembali sebatang kara. Adis juga masih belum sadar. Aku bagai bangunan tanpa pondasi. Semua runtuh. Aku kembali rapuh. Bahkan semua kebenaran yang aku tahu semakin menyakitkan. Salim? Tak ada sedikit pun rasa bangga. Meskipun semua orang begitu ingin memakai nama itu. Harta berlimpah,
Perusahaan yang bermain dari hulu sampai hilir, peduli setan, Aji tak akan hidup lagi. Salim Chandra, jika aku bisa memilih lebih baik aku tak pernah tahu, tak nekat datang ke Lampung. Dengan begitu mungkin saja Aji masih hidup dan Adis juga baik-baik saja. Aku hanya akan terus direndahkan ibu mertua. Tapi tak masalah, toh aku tak pernah menggubrisnya. Berulang kali aku mengusap air mata yang tak kunjung berhenti. Penyesalan selalu di ujung. Benar-benar seperti luka bernanah yang takkan pernah sembuh. Bahkan semakin membusuk, nyeri seiring waktu. Semenjak aku terbangun di rumah sakit, Pak Ade atau Pak Sigit belum pernah menemuiku sekalipun. Hanya beberapa kali Mas Bambang yang datang menjenguk bersama Dewi dan Ari yang sudah jauh membaik setelah mengikuti terapi dan konseling kejiwaan. Kejadian kemarin membuat keduanya trauma luar biasa. Menurut penuturan Mas Bambang, kedua pria itu sibuk dengan perusahaan dan konferensi pers. Rencana kami membongkar kejahatan Pak Santo ke publik gagal total. Tragedi mistis itu menjadi headline berita yang sangat berbeda. Konflik agraria, masyarakat tuntut tanah ulayat PT Segoro Legi. Kebenaran tentang pembunuhan berantai justru tak terangkat. Sepertinya para pembesar yang dimaksud Pak Sigit benar adanya. Musuh yang sebenarnya bukanlah Robert ataupun Mbak Santo. Siapa? Kami juga tak bisa memastikan. Sepertinya sekte ini bukan hanya ada di PT Segoro Legi. Aku sedikit ngeri memikirkan kemungkinan lain. Mas, Amit, sampean siapa nggih? Suara asing dari belakang punggung memaksaku mencari asal suara. Seorang kakek tua nyentrik. Jari jemarinya berhiaskan cincin akik yang besar. Berdiri tegap menenteng cangkul dengan caping di kepala, sedangkan pakaiannya kumal bernoda tanah. Gurat wajahnya teduh. Usianya mungkin sudah sepuh, mendekati 60-an. Terlihat jelas dari kulit lehernya yang kendur, juga suaranya yang serak. Meski begitu, pria ini masih tegap. Seorang penggali kubur rupanya. Saya saudara dari almarhum, Pak, jawabku sambil mengusap mata yang basah. Pria tua ini mendekat dengan tenang, lalu duduk di sampingku. Sebenarnya aku juga tak mengerti, tapi aku memilih untuk mengabaikannya. Mungkin dia lelah dan ingin beristirahat. Kakak ini duduk tepat di sampingku, mengipasi tubuhnya dengan caping, mengurangi gerah dan keringatnya. Mas, asmane sampean sopo nggih? Maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa. Sebenarnya aku sedikit mengerti, tapi daripada salah lebih baik bilang tidak bisa. Nama sampean siapa? Pria bercaping ini kembali mengulangi ucapannya. Andra Pak. Pria ini manggut-manggut. Mas ngapain bawa-bawa wanita itu ke sini? Pria ini menunjuk ke sisi belakangku dengan capingnya, membuatku mengernyit karena di sana tak ada siapapun. Wanita? Yang mana ya Pak? Pria di sampingku ini seketika berhenti, lalu menatap lekat penuh selidik. Sampai Anda lihat? Aku menggeleng jujur, tapi pria ini seakan tak percaya dan terus-menerus menatap tajam ke arah belakangku. Mosok titisan kaum cengkolo bolo gak bisa lihat? Aku semakin bingung. Cengkolo bolo? Apa maksudnya? Sepertinya tak asing, tapi seketika aku merasa tak nyaman. Iya gimana? Lagi sedih begini tapi malah diberi teka-teki. Aku menghela nafas berulang kali dan kembali menggeleng. Tapi pria ini sepertinya kami pernah bertemu. Nak ngono, aku sing salah Mas. Amit nggih. Pria itu segera merubah topiknya. Ini saudara sampean. Aku hanya mengangguk singkat, seakan tahu pria ini terdiam sambil sesekali mengipasi tubuhnya dengan caping. Namanya manusia pasti ajal Mas. Sing sabar, sing tetek, insya Allah pasti ada hikmahnya. Pria ini tersenyum. Semua kata-katanya sama dengan nasihat bapak mertuaku. Iya Pak, terima kasih, ucapku lirih. Aku tahu tapi tetap saja ikhlas dan sabar itu tak semudah ucapan. Tapi Mas, sepertinya kita pernah ketemu. Tapi di mana ya? Aku pikir hanya perasaanku saja. Tapi pria ini juga merasakannya. Kalau ndak salah, waktu saya nyebrang pulang dari Jawa apa ya? Kakek tua di sebelahku ini bergumam sendiri sambil terus mengipasi tubuhnya. Walah, inget saiki,
Jeritan seraknya mengagetkanku. Kakek itu bahkan mengetok kepalanya sendiri dengan caping. Orang aneh apa lagi ini? Batinku. Saya ingat, sampean gondrong kan waktu itu? Kami baru kali ini bertemu. Kenal lama saja tidak. Bisa-bisanya orang ini tahu aku pernah gondrong. Ini semakin tak beres. Bah, Amit G, saya permisi dulu, ucapku seketika. Pergi secepatnya adalah keputusan yang paling baik. Mas Andra, waktu itu bukan saya yang sampean lihat, tapi Sukmoku yang lagi jalan-jalan. Baju beskap dan jari. Dugaan saya tidak pernah salah. Raden Basuki, itu nama penjaga saya. Siapa nama titisan sampean? Sumpah, saat ini hidupku penuh dengan kesedihan, dendam juga penyesalan sepenuh jiwa dan raga. Tapi kata-kata pria ini seketika membuat gelombang perasaanku berhenti, berganti waspada, tapi juga lega. Aneh, dari mana dia bisa tahu tentang Raden dan titisan? Keinginanku untuk pergi sirna. Entah kenapa aku kembali terduduk dan kali ini kakek tua itu melihatku dengan pandangan yang berbeda, sejuk dan berwibawa seperti Raden Setia. Awakmu jodoh karo aku le, ucapnya lagi sambil tersenyum tenang. Kali ini dia seperti orang lain. Entah bagaimana ceritanya, Pak Debas, begitu aku memanggilnya. Si kakek penggali kubur ikut ke rumah sakit. Pria nyadrik itu hanya memakai kemeja usang dengan celana hitam polos, juga sendal jepit. Tak ketinggalan cincin akik di jari-jarinya yang berwarna-warni. Di pemakaman tadi, kami saling bicara, termasuk ceritaku yang mengalir begitu saja. Pria tua ini mendengar dengan tenang selama aku bertutur sambil sesekali melirik ke belakang punggungku dengan tatapan kebencian. Menurutnya saat ini aku tak bisa merasakan Nyi Ireng karena Raden Setia memaksa menutup kemampuanku. Pak Debas bisa saja membukanya, tapi melihat beratnya perjanjian ini, pria itu mengurungkan niatnya. Mas Bambang memutar setir, mengarahkan penter hitam masuk ke pelataran rumah sakit, tempat Adis dirawat. Sudah lebih dari seminggu, tapi tak ada kemajuan sedikit pun. Wanita itu masih menutup matanya. Kedua mertuaku yang datang sehari setelah musibah itu terjadi masih setia menunggu sampai sekarang. Kami berjalan di lorong rumah sakit yang panjang, melewati beberapa pasien dan perawat yang berpapasan. Mas Bambang menyusul sambil berlari kecil di belakang setelah memarkirkan mobil hitam. Di ujung lorong, sepasang pria dan wanita parubaya duduk di kursi tunggu. Sesekali si ibu akan mengusap wajahnya yang basah. Saat aku mendekat, bapak bangkit menyambutku. Tapi kebencian ibu masih belum berubah. Bahkan wanita itu semakin tak menyukaiku. Andra, kowe ngengkel tenan. Wes digandani. Ojo lunga karo Adis, nek katae. Berulang kali menyalahkanku sambil menangis. Kata-katanya semakin menyakitkan. Wanita itu mengabaikan kenyataan bahwa aku baru saja kehilangan Aji. Belum lagi keadaan Adis yang tak kunjung membaik, membuatku semakin bersedih. Ibu, tolong mengerti aku sedikit saja. Nanti dulu kalau mau mencerca. Bapak terus-menerus menenangkan ibu yang menangis terseduh-seduh. Sekalipun aku sudah meminta maaf, tapi wanita itu tetap menyalahkanku sepenuhnya. Itu juga tidak salah. Jadi aku hanya bisa mendengar dengan hati nyeri yang diremas berulang kali. Bapak segera membimbing ibu pergi menjauh. Wanita itu masih tergugu. Wajar saja, putri tunggalnya belum juga sadar. Adis, dia tidak hidup tapi juga tidak mati. Sabar le. Pak Debas hanya menepuk punggungku lembut. Aku mengempaskan diri di kursi kayu putih yang keras, mengangkat wajah yang panas. Air mataku kembali menggenang, menghela napas, menenangkan gelombang kesedihan yang menghantam. Mau tak mau, air mata itu lolos juga, mengalir dari sudut mataku. Beberapa perawat keluar masuk dari pintu putih tepat di hadapanku. Lorong ini berada di ujung tepat bersebelahan dengan ruang operasi. Terkadang beberapa dokter dan perawat berpakaian hijau keluar masuk tergesa-gesa. Kami sudah hampir 1 jam di sini, mematung tanpa ada yang bicara sekalipun. Le, firasatku dari tadi kok ndak enak ya. Pak Debas akhirnya membuka suara. Ndak enak gimana Pak Di? Boleh aku jenguk istrimu? Firasat seorang titisan tak bisa dianggap remeh. Aku yakin, sebab aku sudah membuktikannya berulang kali. Jika Pak Debas berkata seperti itu, mungkinkah terjadi sesuatu pada Adis?
Iya Pak De, saya bilang dulu sama perawat. Aku bergegas bangkit, tapi Pak De Bas menahan bauku. Sek, tunggu. Ojo kerusa-kerusu. Rene. Entah kenapa pria di hadapanku ini tiba-tiba berbaring terlentang di lantai rumah sakit yang kotor. Pak De Bas memang sedikit nyentrik, tapi yang benar saja, ini tempat umum. Mas Bambang saja sampai melotot. Le, rogoh bawah pinggangku. Cepat, ucapnya sambil terlentang. Meski ragu dan tak mengerti, aku menurut saja. Sudah Pak De. Kakek tua itu bangkit sambil menepuk-nepuk celana dan pakaiannya yang kotor. Kami bergegas masuk ke dalam ruangan setelah memakai jubah steril, topi kain, juga masker berwarna hijau. Hatiku kembali nyeri. Adis tidur dengan damai. Bunyi mesin pengukur detak jantung dan gelembung air oksigen menandakan jika kehidupan masih ada dalam tubuh Adis yang terbaring. Beberapa lebam di tubuhnya sudah mulai memudar. Detak jantungku seperti hantaman palu, membuatku terus mengutuki diri. Semua ini karena kesalahanku. Meskipun aku memukulnya karena bisikan Nyi Ireng itu tetap membuatku remuk redam. Rasanya ingin aku memotong kedua tanganku ini. Bisa-bisanya aku menyakiti Adis. Sambil menggigit bibir, aku sekuat mungkin meredam dadaku yang nyeri saat mengusap wajahnya yang lembut dan rambutnya yang kusut. Adis, cepat bangun, Mamas kangen. Lalu mengecup keningnya. Le, rogoh pinggang istrimu seperti tadi. Pak De Bas menyadarkan lamunanku. Sesuai instruksi, aku mulai mengarahkan tangan kananku ke bawah pinggang Adis. Hah? Tadi aku mudah melakukannya, tapi kenapa berbeda? Aku mengulanginya. Jika pinggang Pak De Bas seperti memiliki sela antara lantai dan tulang punggungnya, kali ini berbeda. Pinggang Adis benar-benar rebah di atas pembaringan, tertutup. Meskipun ini kasur kapuk, tapi tak ada sela sama sekali. Tanpa bicara, Pak De Bas meninggalkanku. Dia tahu sesuatu. Di sudut koridor, pria itu melambaikan tangannya memanggilku. Le, wajar bojomu ndak bangun-bangun, ucapnya sedikit berbisik. Memangnya kenapa Pak De? Kemarin waktu kejadian, ingat ndak? Awakmu cerita kalau demit yang nangkring di punggungmu ini sempat pegang istrimu toh? Aku mengangguk cepat. Sukma bojomu, dia terjebak di dimensi astral. Ucapnya singkat. Detik itu juga kakiku lemas. Semua ini memang belum selesai. Bangsat, sialan. Ayo jangan lama-lama, nanti tali pengikat Sukmo istrimu pudar. Dia bisa terjebak di sana selamanya. Mesakno. Tapi tiba-tiba pria ini berhenti. Le, aku bisa buka moto batinmu, tapi kue kuat? Kuat Pak De. Demit di punggungmu, kamu kuat? Kalaupun kudu sinteng saya nggak masalah Pak De. Yang penting Adis bisa bangun. Aku bergegas memanggil Mas Bambang yang sedang bicara dengan kedua mertuaku. Lagi-lagi si ibu menatapku penuh kebencian. Gak apa-apa, aku memang pantas mendapatkannya kok. Mas, kita balik. Kemana Pak Andra? Mas Bambang sedikit bingung. Balik ke pabrik. Mata pria berkumis membesar. Sialan. Padahal aku sudah bertekad tak sudi lagi menginjakan kaki di sana. Aku bergegas setelah mencium punggung tangan kedua mertuaku. Adis, tunggu ya. Mamas kesana sekarang. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mobil Panther sampai di jalan merah yang becek. Hujan baru turun. Bangsat, aku tak mengira jika harus kembali kemari. Tebu-tebu basah itu melambaikan daunnya, menyambutku seakan berkata, selamat datang Pak Chandra. Sial, sial, sial. Selama perjalanan Pak De Bas hanya terdiam di kursi tengah. Kadang kakek tua itu mendengkur, dan kali ini dia terbangun saat kami sampai tepat di depan portal. Sandekala sudah tiba. Di ufuk barat cahaya kemerahan itu membangkitkan semua kepedihanku. Mas Bambang membuka jendela. Seorang security mengangguk dan membuka gerbang dengan cepat. Beberapa anggota polisi masih ada melanjutkan penyidikan. Meskipun seseorang meredam semua pemberitaan media, aparat tetap mengusut kasus ini sampai tuntas. Meskipun kejadian ini bocor di masyarakat, namun mereka menganggapnya hanya sebagai mitos dan dongeng yang mengerikan. Manusia digiling dalam pabrik, itu pasti cuma bercanda. Begitu reaksi mereka saat mendengarnya. Sekujur tubuhku bergetar, emosiku tumpang tindih.
seiring mobil yang meluncur ke rumah. Jalan paving block ini masih sama, hanya saja semua rumah gelap. Menurut cerita Mas Bambang, selama perjalanan, hampir separuh karyawan menjadi pengikut sekte Mbah Santo, terutama para manajer. Mereka semua sudah diamankan. Untuk sementara operasional perusahaan berhenti selama penyidikan. Seluruh karyawan yang tersisa dirumahkan, kecuali orang-orang yang dibutuhkan pihak aparat, termasuk Pak Sigit. Mobil berhenti di halaman rumah yang menyala. Seketika pria itu berlinang air mata saat membuka pintu rumahnya, memelukku. Pak Sigit bergegas ke dalam kamar, lalu kembali ke ruang tamu sambil membawa amplop coklat dan menyodorkannya padaku. Di sela usahaku membukanya, Pak Sigit bicara lirih. "Pak Andra, saya sungguh tak nyangka kalau kejadiannya berakhir seperti ini." "Namanya sudah ajal, mau gimana lagi, Pak?" Aku berusaha setenang mungkin mengatakannya, meskipun hatiku semakin sedih dan nyeri. "Mereka lolos." Tanganku berhenti menarik tumpukan kertas dan amplop coklat. "Lolos?" Mataku menatap Pak Sigit tajam. "Pak Robert, juga Mbak Santo, mereka lolos." Aku lemas ketika punggungku rebah di kursi sofa. Amarahku meluap. Dua bajingan itu masih berkeliaran. Cukup lama kami terdiam. Aku berusaha menenangkan diri. Kalaupun aku marah juga tak berguna. Yang terpenting sekarang adalah mempertahankan perusahaan sampean, Pak Andra. Kata-kata Pak Sigit sedikit sulit ku mengerti. Tapi pria botak itu kembali menyodorkan amplop coklat yang sudah terbuka. Satu persatu dokumen itu aku baca. Akta pendirian perusahaan, izin operasional produksi, perjanjian lahan, akta kelahiran, surat waris, juga beberapa lembar foto. Air mataku kembali mengalir. Entah kenapa akhir-akhir ini aku cengeng sekali. Mungkin ucapan Aji benar, jika aku ini seperti wanita yang mudah menangis. Lembaran akte kelahiran itu tertulis nama Salim Chandra. Di lembar yang lain tertulis Salim Darmaji, juga Salim Robert Darmawan. Dari tahun lahir, aku hanya berjarak 1 tahun lebih muda dari Robert. Dia juga abangku, seperti Aji. Meski kami beda ibu, namun kami satu ayah. Di lembaran lain, fotoku saat berusia 1 tahun, bersama Aji yang menggendongku. Aku kembali menangis. Kenapa harus seperti ini? Meskipun semua telah kembali, jati diri, kenangan, juga harta, tapi semua itu tetap tak bisa mengisi kekosongan yang Aji tinggalkan. Aku tak bisa membayangkan jika harus kehilangan Adis juga. Tuhan, cukup. Aku tak sanggup lagi. Pak Andra, rupanya Pak Robert diam-diam menyimpan semua ini di dalam ruangannya. Bahkan yang paling mengejutkan, Pak Robert sudah membuat surat pelimpahan semua aset atas nama kalian berdua. Seakan-akan dia sudah tahu jika semua ini pasti kembali pada pemiliknya. Tapi karena Mas Aji sudah mangkat, ini jadi milik Pak Andra. Saya akan urus ke notaris kalau Pak Andra berkenan. Tapi Pak Sigit saja, saya malas buat urus beginian. Jawabku cepat penuh emosi. Tak peduli, karena saat ini yang paling penting adalah mencari Adis. Tapi Robert sudah membuat surat pelimpahan. Apa maksudnya? Aku semakin tak mengerti isi kepalanya. Rumah ini masih sama saat seperti terakhir aku tinggalkan. Pecahan kaca lemari yang berserakan, juga pecahan patung Loro Estri. Aku duduk di ruang tamu, mendengarkan Walkman dengan hati bergemuruh seperti badai. Lagu Ratih Purwasih mengalun, membuatku nyeri kembali mengingat Adis, juga rumah putih di seberang jalan. Dengan engsel yang jebol, semakin membuatku sesak. Aji. Gelombang kesedihan membentur berulang kali di relung dada, membuat amarahku meledak, menghantam meja sekuatnya. Kaca pelapis itu pecah dengan tanganku yang berdarah. Tapi luka ini tak kunjung membuat hatiku lega. Mas Bambang datang dengan terburu-buru dari luar halaman. Pria berkumis itu hanya menggelengkan kepalanya. Pak Andra, ojo koyok ngene. Kalau Mas Aji lihat sudah pasti ngomel-ngomel. Mas Bambang bicara sambil membalut luka di tanganku yang kesekian kali. Tangannya baru sembuh, Pak. Sing tetek, ucapnya lagi. Dari luar pintu sosok Pak Debas bersiul masuk ke dalam. Lah, ngopo? Setelah paham situasinya,
Pria tua itu hanya menghela. Wes dikandani, ojo krusa-krusu le. Inget, menungso iku ojo ngerasa hebat dewe. Marah boleh, hati tetap tenang. Demit di punggungmu kui seneng loh. Itu meringis-meringis dia, ucapnya tenang. Wes ayo, jarene arep goleki bojomu. Pak Debas mengingatkanku lagi. Mobil Panther kembali meluncur ke arah pabrik. Le, kamu tahu kenapa aku kerja jadi tukang gali kubur? Pak Debas bicara dari kursi belakang. Padahal aku tak menjawab, tapi kakek tua itu kembali bicara. Laku sesat seperti Mbah Santo ini banyak, padahal konsekuensinya berat. Tidak cuma dosa besar, tapi juga ada yang sulit mati, sulit dikubur, bahkan sampai mencelakai orang di sekitarnya. Tugas kita sebagai titisan kui meredam energi negatif yang mereka tinggalkan, seperti para korban di sini. Penjelasan kakek tua di belakang membuatku mengernyit. Lelaku? Laku itu sebuah ibadah. Kalau lelaku kui orang yang menjalankannya. Namanya laku itu ada dua le. Laku yang boleh itu ya contohnya sholat, puasa, meminta sama Gusti Allah. Terus laku yang dilarang ya ini yang ada di sini. Ritual sesat, minta sama anak keturunannya iblis, praktek sihir dan dukun, terangnya. Tapi le, sejatine Cengkolo Bolo dan Bolo Upoto itu seperti cahaya dan kegelapan. Dalam setiap sisi hati manusia punya keduanya. Tinggal milih, awakmu kepingin bener apa ndak? Dari kaca tengah mobil aku melirik Pak Debas yang bicara sambil sesekali menggaruk kepalanya. Aku hanya mendengus, bingung dan kesal. Kepalaku sudah penuh tapi masih dipaksa menerima nasihatnya. Meskipun semua itu benar, tapi justru membuat hatiku tambah pegal. Sementara itu, sandekala sudah menghilang seluruhnya. Cahaya belasan lampu tembak dari Kenyat membias pabrik biru yang lengang. Tak ada aktivitas apapun, hanya ada beberapa orang dan aparat polisi yang masih terus mencari bukti. Di sana, di lapangan beton yang sama, puluhan pisau Ken Cutter dilepas dengan garis polisi yang melintang. Beberapa pipa juga dikeluarkan. Panggung pelaminan itu masih berdiri. Janur ireng kecoklatan berserakan di pelataran. Darah mungkin sudah hilang karena hujan, tapi kesedihanku masih sama. Berkali-kali Pak Debas menuntunku untuk beristighfar dan bersabar. Astaghfirullahaladzim. Yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kakek tua itu terus-menerus mengulangi ucapannya. Seorang pria tegap dengan perban yang melilit kepalanya mendekat padaku, yang baru saja turun dari mobil, Pak Ade. Padahal dia masih belum pulih, tapi tugas sudah menunggu. Kegigihannya mengingatkanku pada Aji. Hatiku kembali ngilu. Pria itu segera menuntunku ke dalam gudang spare part, masuk ke dalam ruanganku. Sebelumnya, tepat di depan pintu gudang, lagi-lagi aku mengingat Adis. Pak Andra, saya benar-benar ceroboh. Pria di hadapanku ini sungguh menyesal, namun aku hanya menggeleng. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah aku. Tapi Pak Debas menengahi kesedihan kami. Wes ojo, kata-kata itu membungkam kami berdua. Ini buku peninggalan Mbah Santo. Saya cuma perlu tulisan nama korban saja. Sisanya saya kembalikan pada Pak Andra. Ini tak boleh jatuh pada orang yang salah. Pak Ade meletakkan buku bersambul kulit hitam dengan aksara Jawa yang bertuliskan Raja. Pak Debas dengan tenang meraih buku dan membukanya, membaca tiap lembar halaman dengan teliti. Salim, keluarga ini benar-benar edan. Le, ayo jangan lama-lama. Benar, aku harus mencari Adis, tepatnya Sukma Adis. Aku bangkit dan mengekor Pak Debas yang mendahuluiku pergi ke dalam pos yang terbengkalai di ujung gudang. Lagi-lagi garis kuning polisi melintas di pintu masuk. Bunyi berderik membuat telingaku ngilu dari engsel yang berkarat saat pintu itu terbuka. Pria itu menunduk melewati garis polisi, pengap dan gelap. Tapi satu hal yang terasa berbeda, aku tak lagi merasakan singup dan anyep seperti sebelumnya. Mungkin karena Raden Setia sudah menutup indraku. Kami terus turun melewati pintu kedua, masuk ke dalam lorong dengan teralis dan gudukan tanah. Kembali meniti anak tangga yang sama. Di tempat mereka menyekap Aji dan Adis. Bau busuk menyeruak dalam udara yang lembab dan pengap.
Hingga di ujung lorong kami sampai di dalam ruangan yang redup. Pak Debas tanpa basa-basi bergegas menuju altar dengan sisa-sisa sajen yang menyebarkan bau busuk. "Edan," gumamnya. "Le, awakmu yakin mau dibuka?" Sudah kesekian kalinya Pak Debas mengatakan hal yang sama. "Pak De, sudah lakukan saja. Semua resiko saya tanggung sendiri," tegasku lagi dengan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Tapi pria di hadapanku ini terdiam, memikirkan sesuatu. Wes, aku saja yang cari istrimu." Aku sudah membuka mulut mencegahnya, tapi pria ini keburu menutup mata sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Mematung, dia sudah pergi mencari Adis. Kakek tua itu terdiam selama beberapa saat lamanya. Sedangkan aku merasa jika tempat ini semakin mengerikan. Bunyi tetesan air yang menggema ke seluruh ruangan, tiap jengkal dinding yang kusam. Mereka seakan bercerita peristiwa sadis yang terjadi di sini. Bagaimana para korban tersiksa menanti ajalnya. Bisikan mereka semakin lama semakin jelas, hingga suara Pak Debas mengagetkanku. "Wes, leres. Adi sudah pulang. Sekarang tugasmu satu, Le. Rene." Tiba-tiba pria ini duduk bersila begitu saja di atas lantai yang kusam dan kotor sambil melambaikan tangannya. "Andra, mereka yang di sini tidak akan bisa tenang. Energi negatif yang tertinggal benar-benar besar. Jika begini mereka bisa mencelakai orang lain." Pak Debas mulai menerangkannya. Suara dan sikapnya sungguh berwibawa, seperti Raden Setia. "Apakah semua titisan bersikap seperti ini? Jadi kita harus gimana, Pak De?" Pria ini menarik nafasnya sesak. "Mereka minta satu hal. Awakmu pasti paham." Tentu saja aku tahu. Mereka berulang kali mengatakannya, mengembalikan Nyi Ireng. Tapi bagaimana caranya? Coba ingat-ingat lagi. Raden Setia pernah ngomong apa? Pak Debas menyilangkan tangannya sambil terpejam, mengangguk-angguk. Seketika otakku bekerja setelah sekian lama terendam kesedihan. Mengingat tiap pertemuan dengan pria Jawa yang mirip denganku, Raden Setia memang pernah bicara tentang memutuskan perjanjian, tapi aku benar-benar tak bisa mengingatnya. Kepalaku sampai berasap. Tunggu. Pak De, apakah ini berhubungan dengan Bolo Upoto? Nah, aku ingat. Sekarang kita cari simpulnya dulu. Pak Debas bangkit, menuju ke sisi kanan altar, membuang semua sisa sesaji yang ada di sana. Membuka kain hitam dan di baliknya ratusan jari-jari manusia berserakan. Rupanya bau busuk itu berasal dari sini. Kondisinya sungguh mengenaskan. Kebanyakan tinggal tulang belulang, tapi ada juga yang masih utuh, dengan kulit dan kuku sedikit keriput juga menghitam. Dari jumlah dan ukurannya bisa dipastikan ratusan korban yang sudah mati. Pria, wanita, bahkan anak-anak. Bagaimana Pak Debas bisa tahu? Seakan mengerti tatapanku yang kebingungan, pria itu bicara menjelaskan. Buku tadi, semuanya tertulis di sana. Sekarang cari simbolnya. Aku ndak boleh megang. Pak Bas lagi-lagi berkata aneh. Meski jijik dan mual, aku menurut, menggeser ratusan jari itu satu persatu. Di sana sebuah tali yang dipintal dari rambut bercampur dengan tulang belulang. Kata-kata Raden Setia terngiang dalam otakku. Ini adalah perjanjianmu dengan Nyi Ireng. Ya, pria itu mengatakannya saat merengkuhkan Nyi Ireng lalu mengikat kedua tangannya di tubuhku. Ini tali yang sama. Aku pasti tak salah. Pak Debas merobek kain hitam lalu membuntal tali itu dengan segera sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika tenggukku merinding luar biasa. Sekarang yang pertama, awakmu kudu pisah karo bojomu. Kata-kata Pak Debas seperti petir yang menyambar. Berpisah dengan Adis? Pak De, kalau ngomongnya benar. Saya tahu Pak De suka bercanda, tapi jangan begini juga. Le, apa kamu tahu laku syarat yang dilakukan untuk mengembalikan demit ini? Kali ini tatapan wajah Pak Debas tegas dan keras. Tidak hanya marah, tapi juga sedih. Semua terlukis di sana. Pria itu mendekat padaku yang berguncang penuh amarah, membisikkan laku syarat yang harus aku lakukan. Seketika aku terduduk lemas. Kehilangan Aji sudah mengoyakku, tapi seakan tak cukup. Aku juga harus melepaskan Adis. Tubuhku berguncang hebat.
Kesulitan dan kepahitan hidupku selama ini ternyata belum cukup. Para korban di sini juga nggak akan bisa tenang, Le. Jadi jangan hanya jadi lilin untuk Adis, tapi jadilah matahari untuk yang lain. Sementara itu di sisi lain, sepanjang jalan kami membisu dalam suasana yang canggung. Bahkan Mas Bambang yang biasa mengangkat suara kali ini pun hanya terdiam. Deru mesin penter yang membelah malam menjadi satu-satunya suara yang ada. Terkadang klakson mobil berbunyi memberi peringatan sesama pengguna jalan. Sepanjang perjalanan kembali aku menahan himpitan perasaan, merangkai narasi, memikirkan bagaimana caranya menjelaskan pada Adis. Wanita itu juga pasti kecewa. Bagaimanapun ucapan tentang perpisahan kemarin hanya sebuah kesalahan. Tapi jika sudah begini, apa yang harus kami lakukan? Aku benar-benar membenci garis darahku. Laku syarat untuk memutuskan simpul perjanjian ini dan mengembalikan Nyi Ireng adalah mengorbankan tumbal terakhir dengan darah Salim yang mengalir dalam tubuhnya, tepat di puncak gunung tempat para Bolo Upoto bersemayam. Artinya, tumbal terakhir itu adalah Salim Chandra, titisan Raden Setia. Aku harus mati dan menjadi matahari. Bersambung, maaf ya teman-teman ya. Satu bagian lagi selesai. Sampai di sini dulu ya. Saya pamit. Terima kasih Mas Dandi, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian terakhir hanya di Tony FS. Insya Allah nanti malam saya upload ya.